Sabipun, pemirsa, jumpa lagi dalam Bincang Today TV bersama saya Srian Hendi Caya. Kali ini kita akan membincangkan sesuatu yang terkait dengan kekayaan budaya lokal Lampung. Yang selama ini kita bicara tenun tapis, nah ini tapis sutra. Apa itu tapis sutra? Bagaimana tapis sutra? Kita akan bincangkan dengan Ibu Profesor Nirpadiana. Beliau ini adalah dosen UIN, ya, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ya. Nah, tapi dalam kesempatan ini kita akan membahas sisi lain Ibu Nirpa ini. Bagaimana kepedulian dan keterlibatannya di aspek tapis sutra. Bu Nirpa, ya, ini kan sesuatu yang baru ini. Artinya apa yang melatar belakang Ibu kok jadi kepikiran banget. Iya. Dari tapis tenun jadi tapis sutra. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, awalnya memang sebetulnya begini. Tapis itu kan biasanya identik dengan kain berat, ya, tenun berat. Kemudian biasanya hanya dipakai di acara-acara adat, ya toh? Tahun 2005 ya, kalau nggak salah saya ikut pameran tingkat Asia waktu itu untuk budaya-budaya lokal, dan saya ambil, karena saya dari Lampung, saya bawa tapis Lampung yang seperti yang dilihat ini di belakang. Ini kan tapis-tapis kita ya, tenun. Orang ya agak lumayan berat gitu ya kalau makainya, maka Lampung kalau pakai itu tentunya acara adat gitu, acara tertentu. Kalau di acara di gedung agak males pakainya, kenapa? Iya gitu. Kemudian sebetulnya teman-teman dari Asia tuh senang lihat ini unik gitu ya, kok ini gimana cara buatnya gitu. Saya ceritakan seperti ini, kemudian setelah mereka pakai itu berat banget. Terus mau bawa ke negaranya juga, aduh ada nggak yang tipis gitu awalnya. Ada nggak yang tipis? Saya berpikir gini, apa ya dari yang tipis gitu. Kemudian di sebelah saya itu kebetulan ada stand Jawa dan stand Sulawesi waktu itu. Saya lihat kainnya, awalnya kain serat nenas. Oh iya, serat nenas. Ya, serat nenas. Saya pikir apa bisa nggak di bahan serat nenas gitu. Kepikiran, setelah itu saya berpikir bisa nggak saya pindahkan antara dari kain ini ke kain ini gitu. Setelah selesai acara pameran, saya pulang ke Lampung, saya cari pengrajin yang ngerti dengan ide saya gitu, karena jarang orang yang ngerti. Saya panggil, mereka juga bingung, diapakan ya Bu ini, apa bisa gitu ya, apa bisa nggak ini, takut pecah. Memang awalnya pecah gitu loh ya, kain itu pecah. Kemudian saya coba pergi ke Jawanya langsung, saya bilang ini mau saya tusuk-tusuk nih, mau saya kasih sulaman, gimana caranya supaya tidak pecah. Akhirnya bahan itu agak dimodifikasi sedikit sama mereka, jadilah beberapa potongan itu. Saya coba, jadi, dan akhirnya bagus banget, bagus ya. Jadi dia tipis, kemudian fashion, dia bisa dipakai kemana-mana, dipakai pesta di gedung enak gitu ya. Kemudian saya berpikir bagaimana ya ini supaya orang Lampung tahu bahwa ini ada sesuatu yang lain yang gitu baru, ya. Kebetulan waktu itu ada Dekranasda acara di Pesawaran. Waktu itu saya ibu dan wanita Tanggamus ya. Saya coba buka stand di situ. Kemudian Bu Truli saat itu jadi ibu gubernur. Begitu masuk pintu saya langsung arahkan, Bu ini ada barang yang baru, saya bilang ada karya yang baru. Waktu beliau lihat, beliau langsung tertarik, oh ini bagus gitu ya. Jadi yang jadi saat itu ada 7 kain yang jadi waktu itu, langsung diambil semua sama beliau ya. Udah ini untuk saya aja ini, karena waktu itu bagus-bagus warnanya ada pink, ada hijau, semua warna-warna cerah. Ya udah ini saya bawa aja lah saya untuk oleh-oleh saya ke Jakarta. Nah di situ saya merasa oh ini ada pasarnya, kalau gitu kan ada pasarnya. Saya baru berjuang lagi hasil yang dibeli Bu Truli itu, saya langsung bawa ke sana. Tolong dibuatkan ini uang seadanya ini, jadikan semua kain gitu loh. Nah kemudian Bu Truli bisikan ke saya, Bu Nirpa ini tolong dipatenkan, karena biasanya pengrajin kita itu latah, lihat sesuatu dia tiru, sementara dia tidak melihat kualitas, tidak melihat proses yang baik. Ini bagus banget dia bilang. Saya kepikir apa iya Ibu dipatenkan? Iya coba dipatenkan. Nah saya urus waktu itu. Saya urus, kemudian saya foto, saya kirim ke sana gitu loh ya.
dengan pikiran ya kalau diterima silahkan, kalau nggak apa-apa lah. Yang penting maksud saya sih melestarikan saja. Tujuan awalnya saya begini, bagaimana negara lain bisa tahu dengan budaya kita melalui karya seni kita gitu loh. Kalau kain-kain tipis seperti ini kan mereka enteng, kemudian mereka lipat aja di tas udah masuk, kemudian mereka pakai di mana-mana juga nyaman gitu ya. Kalau tapis ini paling pajangan buat mereka. Nah, paling pajangan dan mereka nggak ngerti gitu loh, dipajang itu nggak bisa menjelaskan. Tapi kan yang datang ke rumahnya aja yang bisa lihat. Kalau dipakai dimanapun dia pergi kan dia bisa lihat. Kan mereka biasa nah, itu ya. Awalnya saya ingin bagaimana orang luar kenal dengan Lampung melalui salah satu karyanya gitu. Maka muncul ini gitu. Nah, kemudian saya patenkan, alhamdulillah ternyata diterima gitu loh ini. Diterima, datang ke saya dari Jakarta ngecek bener nggak ini originalitasnya. Datang mereka lihat dulu apakah sebelum ini sudah ada kan gitu. Karena kalau sebelum sudah ada berarti duplikat ya, ada peniruan-peniruan. Ternyata memang nggak ada sebelumnya. Mungkin ada sih kawan-kawan yang udah mencoba atau dulu-dulunya, tetapi tidak ditekuni atau apalah. Tapi yang saya tahu sebelum saya buat, saya tahunya sih yang ini, yang tebal-tebal gitu ya. Tapi kemudian setelah ini menjadi heboh dan menjadi ikon kita, pada saat itu Lampung, Sanggi, orang begitu tahu Sanggi kenal dengan ininya. Itu semua mengatakan bahwa saya dulu pernah buat gitu. Tapi sutra ya. Tapi sutra akhirnya salah satu motifnya memang ini motif kita, dan kita kemudian ada lagi motif kayak burung-burung tua gitu. Nah setelah itu paten saya datang keluar, Bu Truli waktu itu mengadakan satu pegelaran seni di Beautiful Lampung. Saya ingat waktu itu ya, dengan almarhum Ramli waktu itu ya, Beautiful Lampung waktu itu di Hotel Borobudur. Beliau ke Lampung, kemudian mencari bahan tapis karena ikon kita kan tapis, untuk dijadikan baju atau dijadikan modifikasi lainnya untuk show. Kemudian beliau kok tertarik dengan kain saya yang waktu itu ada di Dekranas kalau nggak salah dipasang, mau ketemu langsung dengan saya, pembuatnya siapa, karena saya akan lebih nyaman menjadikan ini sebuah busana kalau saya tahu latar belakangnya kain ini dibuatnya kenapa kan gitu. Saya ceritakan dengan beliau bahwa saya ingin melestarikan budaya Lampung melalui salah satu karya seninya. Mudah-mudahan ini bisa ke depan maju. Pas beliau lihat kain ini, beliau langsung ambil 30 potong waktu itu. Iya, udah saya ambil ini semua. Ini saya mau buat, tapi ibu izin karena ini mau saya gunting-gunting, mau saya buat baju, mau saya buat macam-macam, dia punya kreasi ya. Ternyata sampai di Jakarta kan dia temennya banyak artis. Dia langsung pajang gitu, karena baru ini dia ketemu kain sutra Jawa. Kita kan bisa nih motifnya, ada juga Jawanya, ada motif Lampung. Kemudian kok bisa disulam. Nah ini baru yang pertama kali mereka lihat, dan inovasi. Betul. Padahal kita tadi minta memang sengaja di kainnya ya, dirubah ya. Jadi ini inovasi baru di dunia fashion menurut almarhum ya kan waktu itu. Udah Bu, kalau gitu saya pasarkan ini gitu. Silakan. Baru seminggu di sana dia telepon saya lagi, Ibu tolong kirim saya lagi gitu loh. Ternyata teman-teman artis senang karena mereka kan suka pakai baju malam, tinggal pakai selendangnya aja, terus kainnya dibuat dress gitu. Jadi sangat tampilannya kan memang mewah banget. Iya, kelihatannya mewah banget. Maka akhirnya saya berteman dengan Mas Ramli almarhum waktu itu. Jadi kalau dia mau ke Netherlands, saya dikontak, tolong kirim. Kalau dia mau ke Paris, pokoknya kalau kemana-mana dia pasti bawa saya, karena dia punya kebaya. Oh iya betul. Kan dia punya sulam tuh, bordir kebaya. Jadi kainnya kain saya gitu. Maka waktu itu di satu edisi tuh majalah Kartini itu edisinya kain kita semua. Iya. Oh. Saat itu. Nah itu kenapa sampai hari ini tetap saya kembangkan juga sih, tapi tidak sebanyak dulu karena begini, ketika memang ya berlaku hukum ekonomi lah ya, berlaku hukum ekonomi. Waktu pertama kali ini ada, orang semua baru ingin kain ini, barang sedikit, maka harga menjadi naik kan gitu ya. Masyarakat Lampung tahu bahwa semua orang cari ini, sampai saya kehabisan bahan waktu itu ya. Aduh ini harus saya tambah pengrajin lagi karena peminatnya banyak. Iya. Dan masih banyak yang mau pingin tahu ini, kita lanjutkan di sesi yang berikutnya.
Ya, pemirsa, kita lanjutkan bincang tapis sutra di butik Sanggi, Bu ya. Iya. Ya. Nah, tadi memang sepertinya ini kan memang apa istilahnya ya? Bahannya ini kan memang dimodif ya kan? Iya, Menjadi iya. sesuatu yang baru ya. Dengan modif itu dia menjadi bisa disulam lah ya. Nah, tentunya kalau motifnya lebih kaya lagi, mungkin bisa lebih ramai lagi nih Iya. ke depan. Gimana, Bu? Jadi saya sebetulnya sudah banyak modifikasi. Tadinya sutra nih, kemudian saya coba disongket lah gitu ya. Supaya saya ingin mengawinkan. Ini kan Jawa dengan kita Lampung. Songket, ini seperti yang di belakang ini. Nah, ini songket. Ya, songket, kemudian saya buat tapis. Ini udah yang terakhir nih, udah banyak yang ngambil gitu ya. Nah, kemudian saya sekarang sedang mencoba untuk tenun Bali. Gitu ya. Ya, jadi coba pakai itu. Kebetulan pangsa pasar kita udah tinggal pesan ya di Jakarta, Jogja, orang Surabaya gitu. Para Malaysia tuh kadang-kadang mau pesan juga dia yang begini-begini. Hanya memang gini, kemarin karena permintaan makin banyak, mungkin teman-teman pengrajin melihat ada peluang pasar ya. Jadi mereka awalnya sih mungkin lihat dari yang beli itu mungkin mau agak murah dikit, bisa nggak buat seperti ini? Ya namanya orang punya order mau gitu ya. Mereka nggak paham dengan awalnya seperti apa sih harus buat apa. Nah akhirnya mereka buat, walaupun buat akhirnya kembali ke sini lagi karena kepuasan pelanggan kan beda ya. Nah ini yang kadang-kadang merusak Pasar istilahnya. gitu. Tapi saya berpikir gini, silakan sajalah gitu ya, karena itu rezeki masing-masing. Itu saya nggak mau ini. Hanya memang mereka mungkin punya ininya sendiri ya, dia punya kreasi sendiri. Yang penting bahwa saya merasa bangga karena saya menemukan sesuatu yang sebelumnya orang tidak temukan. Kemudian saya senang ketika orang lain pakai produk saya gitu ya. Nah setelah tapis, Apalagi ini bisa menjadi tren istilahnya, orang iya, bisa ikut. saat itu memang kalau orang udah pakai kain Sanggi udah satu trademark ya bahwa oh saya bisa beli di situ gitu. Jadi hampir semua kabupaten kota di provinsi Lampung waktu itu buat seragam tapis sutra gitu ya, buat seragam tapis sutra, termasuk kota, provinsi waktu itu ya. Teman-teman DPRD itu seragamnya kalau mereka mau ulang tahun Bandar Lampung pasti provinsi pasti pesannya di sini. Tapi perkembangan berikutnya mungkin kita harus banyak memodifikasi. Betul. Modifikasi, kemudian tetap pembaruan terus ya. Pembaruan, inovasi lah ya. Sebetulnya pameran itu satu ajang baik untuk bertemu ya, media yang baik. Tetapi yang nggak baiknya kadang-kala gini, peniruan, pencontohan ya. Sementara kalau kita mau proses secara hukum ini panjang sekali. Betul ya. Lelah kita ya. Saya pernah waktu itu terpikir juga sama saya bahwa kenapa kok ini teman-teman tiru saya punya karya gitu ya. Saya sudah lapor, saya sudah diproses verbal waktu itu 1 hari, besok suruh datang lagi. Kita yang capek sendiri. Capek ya. Cuman saya berpikir gini, ketika ini diproses, kemudian yang satu ini merasa secara hukum dia kena, misalnya harus memulangkan, harus apa, terus untungnya untuk saya apa? Satu. Kemudian mungkin ada yang lain lagi gitu niru, betapa banyak yang mau saya laporkan. Akhirnya saya berpikir ya sudahlah, biar aja, nanti kan orang tahu mana yang benar, yang asli, mana yang meniru kan gitu. Kita tetap punya pangsa sendiri istilahnya, Ya, pasarnya kan. iya. Kalau dulu gini, sampai yang dari Jakarta datang loh, Mas. Jadi Bu Pratiwi ya, yang astronot pertama. Beliau itu karena tahu teman saya di Jakarta, ketemu dengan teman-teman beliau, salah satu partai ya waktu itu ya. Teman-temannya banyak yang beli karena saya itu diundang oleh Menteri Sosial karena ada tamu dari Malaysia. Saya disuruh ke sana, ke kantor, ke kediaman beliau untuk memamerkan ini. Beliau ketinggalan datangnya gitu. Sementara beliau punya teman-teman bagus-bagus. Udah dapat semua, dia belum. Telepon saya besok mau ke Lampung. Jadi datang khusus hanya untuk beli kain. Tapi saya mau motif kupu-kupu. Beliau sangat senang kupu-kupu. Iya. Sangat senang. Makanya beliau jadi astronot kali ya, terbang. Senangnya kupu-kupu, iya. Ini salah satu contoh juga. Ini kan kapas, kipas. Kipas ya. Itu sebenarnya sih saya katakan kenapa tidak dipakai motif kipas ini untuk kita. Walaupun memang tidak kan ada 9 motif yang dipakemkan oleh pemerintah daerah waktu itu ya, tapi tidak ada kipas. Saya berpikir memang tarian kita selalu pakai kipas ya kan. Kenapa tidak kita coba? Waktu saya buat motif ini wah laku keras gitu loh ya.
pas. Saat itu apapun motif yang saya keluarkan, orang mau beli yang baru, Itu mungkin teman-teman yang seangkatan dengan saya pasti di rumahnya ada 5 atau 6 kain lah. Setiap motif keluar, koleksi. Mana lagi yang baru gitu, mana yang lagi baru gitu. Dulu Bu Megawati juga, terus Ibu SBY, mereka juga. Karena saya pernah pameran di Jakarta dengan Mas Ramli waktu itu, dia ada show besar yang tadi saya katakan di Tugu Lampung. Satu-satunya produk ini yang dipakai Ramli adalah saya yang kain sutranya waktu itu. Jadi pada saat itu memang seluruh menteri kabinet hadir ya, kemudian Ibu Wakil Presiden hadir, kemudian ibu-ibu wali kota DKI juga hadir. Saat itu memang mereka semua tidak ada yang tidak beli karena ini sesuatu yang baru. Nah akhirnya Ibu Wakil Presiden waktu Bu Yusuf Kala lapor ke Ibu Ani bahwa ada barang baru lah kira-kira ya. Terus Bu Ani bilang minta tolong saya pameran di JCC. Jadi pada saat saya masih ada acara di Borobudur, saya langsung dikontak dulu waktu itu Menteri Perekonomian masih Pak Abu Rizal Bakri. Kebetulan beliau juga orang Lampung, merasa loh ini ada sesuatu nih di Lampung ya. Beliau juga kaget, Ibu saya nggak pernah lihat ini, nggak pernah dengar, Ibu adanya di mana kan gitu. Akhirnya beliau siapkan satu stage untuk saya, di mana pada saat itu diatur Pak SBY biar lewat itu. Jadi tadinya stage-nya Pak SBY itu lewat itu, akhirnya diarahkan ke kita supaya lihat karya ini. Itulah saya bilang, saya sangat yakin ketika memang kita diangkat ya oleh Tuhan ini kita, harkat kita, martabat kita saat itu pun bisa dilakukan gitu. Waktu itu Pak SBY mampir ke ini, saya ada dokumentasinya. Bu Ani juga mampir ke stand kita Lampung, satu-satu stand Lampung yang ditunjukkan banyak waktu itu. Akhirnya beliau langsung order, ambil ya ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya gitu waktu itu ya. Jadi saya baru tahu waktu kalau Bu SBY yang mau waktu itu langsung dikasih R1, RI1, oh, RI1. gitu. Mereka sudah punya label. Jadi ya. Jadi apa itu asisten bawa label. Jadi yang ditunjuk Bu Ani waktu itu langsung RI1. Kalau Bu Yusuf Kala yang mau RI2. Saat itu saya bertahu, oh ternyata itulah kalau kita mau berkarya, mau berpikir, berbuat sesuatu akan menghasilkan juga untuk kita. Artinya kita dari sisi budaya lokal kita kan kaya sekali untuk menginspirasi ya. Ya jadi satu sisi dia melestarikan istilahnya, melestarikan kekayaan budaya lokal, tapi di sisi lain kan dia menciptakan daya unggul daerah gitu, unggul daerah, karena motif dan pendekatan. Kemudian kita memperkerjakan banyak orang. Betul itu. Ya, pemirsa, masih banyak yang bisa kita gali dari Bu Profesor ini. Kita akan lanjutkan di sesi yang ketiga. Ya, pemirsa, kita lanjutkan bincang Today TV di Butik Sanggi bersama Ibu Nirpa Diana. Nah, tadi terakhir Ibu bilang menciptakan lapangan kerja. Apalagi kita belakangan ini kan soal ekonomi kreatif ini kan semakin berkembang itu, dan bahkan ke depan akan semakin luas lagi kan. Nah, salah satu aspek atau bidang jenis di ekonomi kreatif itu kan ada di fashion ini. Dan ini udah punya, artinya udah selama ini kan udah menunjukkan pasar yang besar lah gitu ya. Nah, kira-kira ke depannya apa ini rencana-rencana berikut ini? Iya, baik, sebetulnya sih harapan ya, ini harapan bahwa pariwisata kota atau provinsi itu mereka harusnya punya database tentang pengrajin-pengrajin yang mengembangkan budaya lokal. Artinya bahwa ketika ada tamu itu tidak hanya satu tempat yang menjadi tempat mereka membawa tamu gitu ya, tetapi mereka mengenalkan yang lain, karena masih banyak sekali pengrajin-pengrajin gitu yang jauh lebih bisa bekerja dengan baik, hasil jauh lebih baik, harga jauh lebih murah gitu ya, tapi mereka tidak masuk ke dalam akses gitu loh ya. Saya juga misalnya kayak Sulam Usus sebetulnya mereka tuh orang-orang yang pinter loh, orang-orang yang rapi, tergantung bagaimana kita mengarahkan. Saya melihat anak-anak muda, anak-anak
remaja itu ya di satu tempat itu sebetulnya bisa diangkat gitu ya. Jadi ya berdasarkan pengalaman iya, ibu membina ini ya pengrajin. Iya. Jadi kalau mereka itu barangnya itu dibeli oleh orang lain, kadang-kadang uang itu nomor 2 ya, tapi kepuasan bahwa karya saya dipakai orang. Nah itu yang namanya tadi apa apresiasi ya, apresiasi terhadap betul. karya ya. Ya, sebetulnya sudah dilakukan sih oleh pemerintah daerah ya, bahwa setiap pameran dibawa gitu ya. Tapi kembali tadi bahwa saya juga berharap pada pengrajin, ayo kita sama-sama saling memajukan. Jadi jangan merusak pasar kita sendiri gitu ya. Jadi karena kalau pengrajin itu juga perlu pengetahuan tinggi. Jadi bukan berarti dia karena pengrajin dia nggak perlu lagi buka pendidikan, enggak gitu. Saya juga Mas tahu bahwa akademisi, tapi saya juga mencintai budaya Lampung. Ternyata ini juga menghasilkan uang kan gitu ya. Kalau kita mau cari apapun tuh bisa melalui. Tapi kalau kita pengrajin juga punya background pendidikan yang juga baik, dia akan jadi pedagang yang santun gitu loh ya. Kreatif ya. Kreatif. Selalu segar dengan ide-ide baru. Saya pikir kekuatannya kan di situ karena latar belakang ibu yang di akademik, jadi informasi itu terus update ya istilahnya terbaru, sehingga itu menginspirasi terus ya untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Kemudian kita punya jaringan, jadi kita harus ada di organisasi ya kan, kemudian kita ada di level karena di ekonomi itu ya ekonomi modern ini kekuatannya di jaringan network betul. itu. Network. Jadi kalau kita ada usaha kemudian tidak punya jaringan, nggak akan dikenal orang. Jadi sulit berkembang maju kan. Berkembang, kita kan dari mulut ke mulut tuh kita, yuk ini di sini ada yang baru, di sini ada yang baru. Jaringan. Jadi pertemanan itu penting. Maka ayo kita saling membahu lah ya. Jadi kalau ada tamu yang tempat kita nggak ada, oh di sana yang ada kita antar gitu. Mereka akhirnya terjalin satu hubungan yang betul. Jangankan orang luar, orang di Lampung sendiri mungkin ya sebagian tadi karena tidak ada informasi tadi akses, mungkin ada banyak yang nggak tahu juga gitu kan. Dengan artinya pusat-pusat kerajinan, industri-industri yang dihasilkan oleh masyarakat yang ternyata luar biasa gitu kan, punya daya saing yang benar. Sebenarnya bisa aja ya, kan banyak galeri-galeri itu oleh misalnya pariwisata itu didaftarkan, diberitahu saja lah dengan biro-biro perjalanan gitu ya. Nanti biro perjalanan itu kan menginformasikan kepada merekomendasikan yuk ke sini gitu, yuk ke sini. Jadi misalnya biro perjalanan ini arahnya di mana, biro perjalanan ini di sebelah mana. Jadi semuanya jalan. Ya salah satu keluhan biro perjalanan itu kadang-kadang mereka juga kok kayaknya kita ngantar ke sini aja. Sebenarnya mereka butuh juga. Iya. Cuman mungkin mereka nggak punya informasi. Oh iya. Karena dengan adanya itu kan membantu perekonomian rakyat, ya kan. Kalau masyarakat Lampung ini semua ekonominya baik, maka provinsi ini pun akan menjadi baik, iya. Tapi kalau di sudut sana saja yang baik ekonomi, sudut sini tidak, ya sama aja. Ketika digabung jadi satu, minus juga, gitu. Kira-kira gitu. Iya, iya. Nah ini dalam pandangan Ibu, ke depan ini bagaimana, apa prospeknya atau apa dari? Kalau saya sih prospeknya bagus ya, karena kita ini kan sebentar lagi apalagi jalan tol sudah jadi ya kan, kemudian bandara internasional, iya bandara internasional, hotel-hotel kita sudah makin banyak, sebenarnya daerah kita ini memang daerah tujuan destinasi wisata gitu ya. Prospeknya sangat baik sih untuk produk-produk ini ya. Hanya memang sekarang saya nggak ngerti juga kalau seperti di Cina. Tenaga kerjanya kan sangat murah, sehingga produk mereka juga jadi murah. Kita ini mahal diproses, ya. Jadi bahan baku kan udah sutra, memang sudah agak tinggi. Kemudian bahan-bahan kayak benang emas ini kan dari India, ya kan, Cina, India. Itu juga sudah mahal sekarang. Tenaga kerja kita juga lumayan lebih tinggi harganya daripada. Maka untuk produksi memang agak tinggi ini, agak tinggi. Maka saya bilang sebetulnya sesuatu itu menjadi indah karena proses. Maka proses itu loh yang paling mahal. Saya contohkan saja pendidikan ya. Kalau dipersiapkan kan hanya ada, kalau istilahnya perencanaan saja. Di proses itu ada, di situ ada siswanya, di situ ada gurunya, di situ ada metodenya, di situ ada medianya. Jadi di proses ini lah yang mahal. Kalau prosesnya baik maka outputnya akan baik gitu. Maka kita perlu hati-hati. Saya juga pengrajin, saya juga langsung kontrol. Seperti ini kan agak unik ya, agak unik gini kain ini. Ini sutra juga, Bu ya? Sutra, jadi ini juga sutra nih ya? Iya.
kan satu-satu disulam ya. Kalau ini nanas ya? Ini serat nanas ya. Satu-satu disulam. Jadi kalau saya nggak teliti, ini kalau ada yang sedikit ini menonjol sedikit, saya suruh buka, gunting lagi gitu loh. Sementara sutra ini agak unik, dia agak sering di ini robek. Nah, dia nggak boleh terlalu banyak benang emasnya karena nggak boleh terlalu berat. Terlalu berat ya. Jadi harus tahu itu. Nah, kebanyakan pengrajin kita tadi karena ikut-ikutan saja, ya, nggak ngerti paham komposisi, harmoni. Maka banyak sih teman-temannya, oh itu lebih murah, monggo silakan. Tapi kualitasnya lihat aja nanti, dia akan doyot misalnya. Kalau saya kan berdasarkan penelitian memang. Sutranya juga. Ya makanya itu ada nyambungnya dari latar belakang akademik itu ya mensupport, sangat mensupport dengan tampilan karya kita yang jadi agak berbasis ilmiah dikit. Ya tidak ada harmoninya. Iya benar agak berbasis ilmiah. Ini datanya apa, diolah seperti apa, output seperti apa. Iya kan kombinasi warna, komposisi anyaman sulamannya ya. Dan saya punya warna nggak ada di tempat lain. Jadi saya punya warna tuh campurannya sebenarnya saya punya. Misalnya ini saya produksi satu, mau buat lagi kadang-kadang di sana juga, aduh kemarin campurannya apa ya. Nah, maka kadang-kadang ya jadi dia istilahnya unik ya. Ya. Karena uniknya itu ya wajar dia menjadi mahal gitu kan. Banyak hijau, tapi kan nggak bisa hijau yang seperti ini. Kemudian saya sangat berani memadukan warna gitu loh. Kombinasi merah. Saya kasih merah, saya kasih hijau. Yang laki-laki juga kayaknya ngelihat. Iya, ini jadi memang sebetulnya kalau orang ngerti seni, jadi sebetulnya seni itu nggak bisa diukur dengan uang. Orang bilang ini mahal, sebenarnya tidak mahal ketika kita itu anggap seni. Tapi kadang-kadang masyarakat kita mau barang bagus, kemudian mau murah ya repot juga ya pengrajinnya kasihan. Saya sempat punya hampir 200 pengrajin. Iya 200 pengrajin karena dan saya alhamdulillah perempuan semua. Tapi itu mendidik mereka melatih itu? Oh ya, kita latih awal. Bukan ada kesulitan nggak? Awal iya, kan mereka biasanya remaja-remaja kita untuk supaya tidak robek seperti apa, kemudian untuk supaya rapi itu harus gimana dan seterusnya. Memang agak lumayan sih. Ya karena produk-produk fashion ini memang harus kita tampilkan sebagai harus unik. Iya, keunikan produk jadi keunggulan daerah juga kan gitu kan, karena kita di Lampung ini kan selama ini masih pertanian gitu ya. Nah, artinya produk-produk ini ya harus juga muncul gitu, selain menciptakan lapangan kerja juga mengangkat budaya lokal gitu kan, sehingga kita ya nama Lampung juga ikut terangkat dengan motif-motif dengan produk-produk ekonomi berkarya ya. Kalau saya sih bahagia karena ada kepuasannya kita ya. Selain dunia pendidikan, saya ternyata bisa berbuat sesuatu untuk kaum saya gitu loh. Artinya mempekerjakan teman-teman perempuan. Selain pendidikan kan ada aspek pengabdian lain. Iya, pengabdian betul. Merasa puas bahwa saya punya sesuatu. Punya sesuatu ya. Ide kita dihargai orang, diapresiasi, ya kita juga merasa puas gitu ya. Ya belum lagi dampak ekonominya. Dampak ekonominya luar biasa. Bukan hanya untuk kita, bahkan menciptakan lapangan kerja. Iya. Ya pemirsa, memang luar biasa ini Bu Nirpa, ide-idenya, karya-karyanya, dan ini juga bisa menjadi salah satu kebanggaan kita di masyarakat Lampung. Jumpa lagi dalam Bincang Today TV dengan topik yang lain. Besok. Oke.